Ustadz, apabila kita sholat sendiri tapi ada wanita yang tak mahram, bolehkah kita berjamaah? Jangan. Kalian mahasiswa, tinggal di masjid. Datang anak gadis jadi makmum. Jangan, menimbulkan fitnah. Nanti datang orang dari luar, difotonya kalian berdua. Sebarkannya yang tidak-tidak. Darul mafasid muqaddam al jalbil masalih. Tapi yang jadi makmum nih emak-emak Pak Ustaz, tak apa-apa, nenek-nenek tak apa-apa. Tak apa. Apakah Ustaz tidak ada capeknya karena siang masih di Rohul, ceramah di sini, besok subuh di mana pula? Imam Nawawi tak tidur sama sekali. Imam Nawawi mengambil dawat cinta. Tinta zaman Imam Nawawi pakai bulu ayam. Asalkan capek dia tertidur. Bangun lagi, nulis lagi. Begitu Imam Nawawi. Makanya kitab-kitab fikih, Raudatul Talibin punya Imam Nawawi, Arba'in Nawawi punya Imam Nawawi, Riyadus Shalihin punya Imam Nawawi, Al-Majmu' Syarah Muhazzab punya Imam Nawawi, Syarah Sahih Muslim Al-Minhaj Nawawi. Kapan Nawawi ini menulis? Ayo, belum ada apa-apanya kita. Kita masih tidur lagi. Saya asal bergerak mobil tuh sampai Ustaz, baru bangun. Tidur aja kerja. Imam Nawawi tak ada tidur. Makanya membandingkan diri kita sama Imam Nawawi, jangan sama Pak Nawawi yang lalok cilok. Mohon maaf Pak Nawawi. Apa hukum makan minum dengan tangan kiri? Idza akala ahadukum falyakul biyamini, kalau kalian makan pakai tangan kanan. Wa idza syariba ahadukum falyashrab biyamini, kalau kalian minum pakai tangan kanan. Fa inna syaitan, karena syaitan yakulu bishimali, makan pakai tangan kiri, wa yashrabu bishimali, minum pakai tangan kiri. Ustaz minum pakai tangan kiri, ustaz setan. Guru minum pakai tangan kiri, guru setan. Karena setan minum pakai tangan kiri, makan pakai tangan kiri. Hadisun sahih, hadis sahih. Biasakan tangan kanan. Apa hukum jula-jula? Tengok dulu jula-julanya model macam mana. Kita berkumpul 10 orang, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, goncang nama. Keluar nama saya dapat 1 juta. Tak masalah. Yang jadi masalah sekarang banyak menawarkan jula-jula, tapi tak tahu anggotanya berapa. Jula-jula nanti kau dapat 9 juta, tapi yang di tangan cuma 8,5. Yang 500 untuk administrasi. Mana pesertanya? Kau tak perlu tahu. Itu bukan jula-jula. Itu bank keliling. BII namanya, bank inang-inang. Apa status hadis larangan dengan bukan mahram karena banyak ustadz yang mudah bersalaman? Li ayyut'ina ala ra'si ahadikum, dicucukkan, ditusukkan paku dari neraka ke kepala kamu lebih baik daripada menyentuh tangan perempuan yang tak mahram. Ada ustadz dia salami, wallahu alam bisawab. Ada 2 kemungkinan. Pertama, dia lebih banyak baca kitab dari saya. Yang kedua, dia lebih berani masuk neraka daripada saya. 2 kemungkinan. Kalau tak, dia lebih banyak baca kitab, atau dia lebih berani masuk neraka. 2 itu saja. Bagaimana kriteria pemimpin ustadz? Karena sebentar lagi kita akan ada pemilihan. Pilihlah pemimpin yang adil dan amanah. Tabligh dan patonah. Patonah sudah ditangkap KPK. Berdosakah saya seandainya saya mengirim uang untuk ibu saya tanpa memberitahu kepada istri saya? Sebab kalau dikasih tahu belum tentu dia istri saya setuju. Datanglah si emak minta duit. Nak, amak tak dapat puasa hari kau nak, pinjamlah duit 100.000. Kejap ya mak, kutanya biniku dulu. Inilah ikatan suami takut bini. Padahal emakmu mengandungmu 9 bulan 10 hari, bertaruh nyawa dia melahirkanmu. Suamimu milik ibunya, dan kamu patuh pada suamimu. Itu hadis Pak Ustaz. Enggak, pesan dalam grup WA. Maka istri mesti tahu, aku milik suamiku dan suamiku milik ibunya. Itu mesti sadar. Kalian yang lajang-lajang sebelum menikah, kalian mesti berani mengatakan, oh my dear, you are
I want to be, you are a second woman. Aku ingin kau menjadikan perempuan yang kedua. Maksudmu bang? I love amak den. Jangan sampai kau durhaka pada makmu. Bagaimana pandangan Islam mengenai bayi tabung? Sperma, maaf cakap sperma suami, ya. Indung telur istri, ya. Dokternya amanah, ya. Hanya dokter membantu mempertemukan saja, ya. Sah. Jangan sampai dipakainya indung telur istri tapi sperma Michael Jackson. Begitu lahir bebelang anak, macam zebra. Ini tak betul. Istrinya, dokternya amanah, ya. Indung telur istri punya, ya. Sperma suami punya, ya. Hanya sekedar membantu. Oke, tak masalah. Sangka pakai amplop serius pertanyaannya. Rupanya pertanyaannya hukum asuransi konvensional. Menurut hukum Islam, sudah saya jelaskan bolak-balik. Hukum asuransi ada 3 menurut Syekh Jum'ah dalam fatwa kontemporer. Pertama, boleh karena di situ ada unsur tolong menolong. 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta. Pup, saya yang kena. Saya dapat 100 juta. Bapak sudah menolong saya. Maka ditengok dari aspek tolong menolong, boleh. 2, haram. Kenapa? Saya sudah bayar tiap tahun 10 juta. Tak juga sakit. 10 juta. Tak juga sakit. 10 juta. Tak juga sakit. Akhirnya mengaku sakit. Turun duit 100 juta. Maka ada unsur judi di dalamnya. Haram. Ketiga, kalau yang melakukannya non-profit boleh, kalau profit tak boleh. Pilihlah antara 3 fatwa ini, kata Syekh Ali Jum'ah dalam fatwa kontemporer. Apakah semua sudah ditentukan Allah? Termasuk masuk surga atau masuk neraka? Kalau sudah ditentukan, untuk apa lagi kita berbuat? Pemuda hijrah. Orangnya sudah hijrah, tapi kajinya belum hijrah. Al-insan bainal musayyar wal mukhayyar, nama kitabnya itu. Penulisnya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Terjemah bahasa Indonesia saya belum tahu, entah ada atau tidak. Manusia antara memilih dan dipilihkan. Saya menjadi orang Melayu, memilih atau dipilihkan? Dipilihkan. Tak pernah datang malaikat membawa kertas multiple choice. Kau mau pilih mana Abdul Somad? A. Arab, B. Batak, C. Cino. Tak pernah. Ustadz Felix Xiao jadi Cina. Memilih atau dipilihkan? Dipilihkan oleh Allah. Tapi ada saatnya memilih. Minum di botol atau minum di gelas. Saya memilih. Minum di botol atau minum di gelas? Minum di botol atau minum di gelas? Kalau aku minum di botol tak sopan. Aku minum di gelas. Allah kasih aku telinga. Jangan minum di botol, jangan minum di botol, jangan minum di botol. Kau tak sopan. Allah kasih mata, tak cocok minum di botol, tak cocok minum di botol. Allah kasih kudrat, mampu. Allah kasih iradat, kehendak. Dengan mata, dengan telinga, dengan mata, dengan kudrat, saya pilih. Aku memilih minum di kanan. Maka saat itu saya sedang memilih. Nah, masuk neraka, masuk surga. Memilih apa dipilihkan? Memilih. Wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, diberi jalan fujur, jalan takwa. Qad aflaha man zakkaha, beruntung orang yang mensucikan, yang memilih jalan ini. Wa qad khaba man dassaha, merugi orang yang memilih jalan ini. Jangan nanti kalian hamil 3 bulan pulang ke rumah, ayahnya ngamuk. Kenapa kau bisa hamil? Ya, ini sudah dipilihkan. Pilih mana? Kau yang memilih dulu berjalan dengan dia malam minggu, keluyuran, menggatal aja. Kenapa sekarang kau salahkan Allah Ta'ala? 2 dosamu. Pertama, kau sudah tidak menggunakan mata telinga. Yang kedua, kau sudah mengkambing hitamkan Allah dalam kasus takdir. Salat witir 3 rakaat sekaligus dengan 2 rakaat salam lanjut 1. Ustaz sendiri lakukan yang mana? Saya lakukan 3 rakaat 1 salam. Pulang ke rumah capek, usolli sunnatal witri salasa rakaatin lillahi ta'ala, 3 rakaat 1 salam. Tapi kalau malam tarawih di masjid, saya lebih suka ikut 2-1. Pahalanya lebih banyak. Iftitahnya 2 kali, tasyahudnya 2 kali, salamnya 2 kali. Menurut mazhab Syafi'i, pahalanya lebih banyak 2-1.
Saya lihat jamaah masbuk, setelah imam salam pertama baru berdiri. Ada imam selesai salam kedua baru mereka berdiri. Melanjutkan rakaat tertinggal. Mana yang benar? Assalamualaikum warahmatullah. Salat sudah selesai. Tegak dia, tak apa-apa. Tapi kalau mau afdal setelah salam kedua. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Afdal. Bantu doakan bapak ibu saya agar segera bisa berhaji umrah Pak Ustaz. Nanti di akhir majlis kita berdoa. Yang belum berangkat haji, berangkat haji. Yang belum menikah, supaya menikah. Yang belum punya anak, supaya punya anak. Yang belum taubat, supaya taubat. Yang mau cepat mati, supaya jangan dia putus asa. Banyak anak-anak muda mau cepat mati. Aku mau mati aja Pak Ustaz. Apakah sujud tilawah hanya dikerjakan setiap Jumat subuh saja? Ya. Baca buku 99 tanya jawab solat. Subuh Jumat saja. Apakah memakai celak itu sunnah untuk laki-laki? Ya, Nabi pakai celak. Mana dalilnya? Buka kitab Syama'il Muhammadiyah ditulis oleh Imam Tirmidzi. Nabi pakai ismit celak. Celak gunanya untuk apa? Menumbuhkan bulu. Bulu ini banyak tumbuh supaya mata terpelihara dari debu. Yang kedua, untuk menjaga mata pakai celak. Tapi celak yang asli batu ismit. Ada batu hitam dipukul. Karena sekarang banyak juga celak palsu diambil dari besi. Mata makin rusak. Kalau ada celak-celak di Makkah yang murah, realen, to real, everything to real, everything to real. Rusak mata. Celak yang mahal. Bagus. Kalau sudah pakai celak jangan menangis. Hitam air mata. Anak saya sudah mulai berhijab syar'i. Kegiatan ekskulnya piano dan balet. Bagaimana pakai balet berjilbab? Karena dia menekuni umur 3 tahun. Apakah boleh diteruskan eskul ni? Berhentilah balet membaletnya. Tak akan jadi apa nanti. Berbalet-balet macam belut dia. Sempit, rok sempit. Sudah bagus dia berjilbab. Bagus dia pakai ekskul yang lain. Ekskul memasak, kuliner. Bisa dia buka rumah makan. Ayam penyetnya sampai 100 pintu. Pintunya aja. Bagus. Bagus dia buka ekskul mencuci, menggosok. Dia punya laundry nanti. Ini ekskul balet. Mau apa jadi? Menjadi guru balet. Ustaz, saya laki-laki. Mempunyai kakak perempuan. Ayah kami sudah lama pisah dengan mak kami dari kecil. Sampai sekarang kami tak mengetahui kabar dari ayah. Entah masih hidup atau sudah meninggal. Kakak saya mau menikah. Apakah boleh saya menjadi walinya? Ya, kaulah walinya saudaraku. Aku nikahkan engkau dengan kakakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Kau walinya. Kau tidak hanya menikahkannya, jilbab kakakmu kau perhatikan. Kalau laki-laki itu nanti baik, kau nikahkan. Kau mesti tahu laki-laki itu siapa. Kalau sampai laki-laki itu tak solat, kau ikut bertanggung jawab. Nanti kakakmu balik berenang air mata, kau bertanggung jawab. Anak kakakmu itu pun kau jadi walinya nanti. Wali dari sebelah bapaknya, tapi kau tetap bertanggung jawab tentang jilbabnya, tentang makanannya, tentang keluarganya. Wali bukan hanya sekedar nikah saja. Ustaz, kapan lagi dimulai kajian hadis subuh Sabtu? Ini yang paling susah menjawabnya. Dr. Mawardi Muhammad Saleh, calon doktor Zulhendri Rais. Itu luar biasa. Kita akan kaji nanti kitab Arba'in setiap hari Senin malam Selasa. Dimulai Senin pertama kitab Arba'in, 40 kitab pilihan. Khatam Arba'in nanti kita akan pindah ke kitab Riyadhus Shalihin. Kita mau buat kajian banyak-banyak. Dulu di Akramun Nas hidup. Pindah ke Al-Falah, Al-Falah hidup. Pindah ke An-Nur, An-Nur hidup. Nah, kita cari yang setengah-setengah mati kita hidupkan. Saya melihat video ketika Ustadz Muzammil Hasbullah menikah. Setelah ijab kabul beliau menyentuh kepala istrinya dan berdoa. Apa doanya Pak Ustadz? Ada, saya tak hafal. Karena dipakai sekali seumur hidup. Ada yang 4 kali Pak Ustadz? Yalah. Apakah itu termasuk Rasul ya? Doakan saya agar segera. Nanti saya kirimkan. Ada yang kemarin mau siapa jamaah yang mau menikah, saya kasihkan file. Atau nanti saya tuliskan, saya uploadkan ke Somat Morocco Blogspot. Yang sudah menikah jangan ulang lagi gara-gara itu. Dibacakan ke kepalanya, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma jabaltaha. Salat sunat 2 rakaat afdal. Andai tak solat sunat, langsung dibacakan ke ubun-ubunnya supaya dia baik.
Apa ada doa awal tahun dan akhir tahun yang diajarkan Nabi SAW? Bagaimana Nabi mau mengajarkan doa awal tahun? Awal tahun itu ada baru pada pemerintahan Umar bin Khattab. Nabi meninggal tak ada kalender. Naik Abu Bakar tak ada kalender. Naik Umar baru ada kalender Hijriah. Atas usul dari sahabat namanya Muaz, namanya Abu Musa al-Ash'ari. Jadi kalau ditanya apa pernah Nabi mengajarkan? Tidak. Tapi kalau pertanyaannya apa boleh dibaca? Boleh. Karena tidak semua mesti dari Nabi, perbuatan Nabi. Karena sunnah itu ada 3. Qauli, fi'li, takriri. Doa awal tahun, akhir tahun termasuk dalam dalil umum. Disuruh kita berdoa. Ud'uni astajib lakum. Bagus berdoa. Apa salahnya? Apa boleh bersalaman dengan mertua perempuan? Kamu menikah dengan anaknya, emak mertuamu itu tetap mahram walaupun anaknya sudah mati. Sudah menikah dengan anaknya sampai mati tak bisa kau nikahi emaknya. Maka dia mahram engkau, mahram kekal selamanya. Mak mertuamu itu mahrammu sampai selamanya. Mengapa Nabi Muhammad menyuruh wuduk lagi setelah makan daging unta? Mansukh. Berwuduk setelah makan daging unta mansukh, tak pakai lagi kecuali dalam mazhab Hambali. Apakah benar urin unta itu banyak manfaat dan tidak najis? Bukan kencing unta itu diminum bulat-bulat. Ini susu. Susu diambil kencing unta setetes. Ada hadisnya. Bukan kencing unta diminum. Jangan nanti ke Makkah dibeli kencing unta minum go. Kencing unta setetes. Nah, itu dia. Hadis tentang wudhu setelah makan daging unta mansukh, tak dipakai lagi, sudah terhapus hukumnya. Bolehkah mengambil buah dari pohon yang ada di halaman rumah kita yang kita kontrak? Tanyalah Tuan Sohibul Bait, Pak, aku menyewa rumah bapak ini, ikut tak pokok mangga di muka ini? Kata dia, tak, kau ambil tu aja mangga, ini punya aku, kata dia. Tapi kalau kata dia, ambil lah, tak apa-apa, boleh lah. Ini masuk yang syubhat. Bagaimana sikap kita kepada sahabat yang sedang melakukan perbuatan maksiat? Sudah kita nasihati tapi dia belum mau berubah. Apakah kita diam saja? Jangan berhenti. Nasihat mulut, nasihat WhatsApp, nasihat grup, nasihat dari orang tua, nasihat dari ibu kos, nasihat dari dosen, semua dimanfaatkan. Ini nampaknya subuh baru selesai ini. Inilah jamaah nih, jarang-jarang kita datang dibalaskannya pakai tanya jawab. Bagaimana cara membawa kerabat ke jalan yang benar tanpa takut membuat tersinggung atau sakit hati? Takut ngomong, kasih buku. Takut tersinggung, kasih buku, kasih MP3. Kasih tersinggung, kasih MP3, pakai mulut orang lain. La'atiyannahum min baini aydihim, dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri. Itu kerja setan. Setan menggoda dari muka, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Kalau kita cuma ngajak sekali berhenti, kalah sama setan. Kata setan, aku heran tengok manusia ini. Aku aja seserius ini mau masuk neraka, kata dia. Ada seorang ustadz di Pekanbaru mengatakan, pada sholat berjamaah yang diikuti 40, jika kita tidak termasuk, sementara satu orang makmum yang khusyuk atau makmumnya terkhusyuk, maka ke-40 orang itu terhitung sholat dengan khusyuk. Betulkah itu Pak Ustadz? Tidak hadis, tidak pendapat ulama. Pendapat siapa? Pendapat dia sendiri. Siapa dia? Mana saya tahu Ustadz siapa ini? Apakah sholawat Ibrahim dibaca pada rakaat kedua saat duduk tasyahud dan sholat 4 rakaat? Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa fil alamin innaka Hamidum Majid. Sholawat yang dari Nabi ada 5. Kelima-limanya bisa ditengok di buku saya 99 tanya jawab sholat. Adapun sholawat badar, sholawat nariyah, sholawat munjiat, sholawat al-fatih, sholawat itu semua dari ulama. Boleh juga diamalkan. Saya nak tanya, apa hukumnya pacaran? Haram. Nah, pacaran-pacaran, buanglah mantan pada tempatnya. Buka HP, buang nomornya. Buka FB, unfriend, buang dia semua. Buka WhatsApp, blokir. Jangan lagi. Karena kalau kalian tetap menyimpan nomornya, kalian akan balik ke masa lalu. Dalam surat Yasin ayat 69, kami tidak mengajarkan syair. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah. Kami tidak mengajarkan syair, tak layak bagi dia. Syair seperti apa Pak Ustaz? Syair memuji-muji pejabat, menjilat-jilat, menutup-nutup aib.
Itu kerja tukang penyair dulu. Burung balam, burung merbah, kedua burung terbang ke awan. Kalaulah bapak sudah tiba, maka segalanya menjadi tertawan. Muji-muji pejabat, manjilat-jilat. Makanya jarang saya diundang pejabat. Tak pandai dia muji-muji gitu. Apakah baca Quran macam MTQ itu syair? Ndak. MTQ itu memasukkan lagu Bayati, Soba, Sikan, Nahawan, Jaharka. Bismillahirrahmanirrahim. Tak salah. Tapi kalau dimasukkannya lagu Melayu tak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh. Rusak tajwid kalau masuk lagu Melayu. Saya menikah sudah 20 tahun dengan janda beranak 3. Bagus, dapat bonus. 1 perempuan 2 laki-laki. Sekarang semua anak tiri saya sudah berkeluarga. Dalam pernikahan saya dengan istri saya tersebut kami tak memiliki anak. Istri saya tak bekerja dan hanya ibu rumah tangga. Saya memiliki beberapa rumah yang saya bangun namun dengan surat atas nama istri saya. Istri saya sudah meninggal sekitar 2 tahun yang lalu dan saya sekarang sudah menikah lagi. Apa kewajiban saya terhadap anak tiri saya? Tak ada, karena mereka sudah berkeluarga. Adakah kewajiban anak tiri saya tersebut terhadap saya? Ya, karena kalian pernah berkeluarga, ada hubungan ukhuwah Islamiyah. Apakah anak tiri saya itu memiliki hak atas rumah tersebut? Apakah mereka memiliki hak warisan lainnya? Bapak sama menikah sama ibu tahun berapa? Tahun 2000. Meninggal dia, maka dari sejak tahun 2000 sampai 2017 pencarian bersama ini dibagi 2. Nan ciek dipakuk 2, nan sadak diponggol 2. Apa namanya ini? Gono gini. Ini menurut KHI, kompilasi hukum Islam. Maka yang 50% dibagikan kepada anak-anak almarhumah tadi. Ini punya mak kalian. Itu punya mereka. Kalau mau pakai hukum gono gini. Tapi kalau tak mau pakai hukum gono gini, pakai hukum Islam, maka dia tidak punya hak. Kecuali punya emak dia, balikkan kepada anak-anaknya. Jangan dimakan, makan haram. Saya karyawan perusahaan swasta. Perusahaan itu memakai pinjaman dari bank konvensional. Apakah gaji bonus saya? Tidak, bapak tak termasuk. Karena tidak terlibat langsung. Bapak sebagai driver di perusahaan ini. Perusahaan ini meminjam, itu urusan dia. Sama macam bapak buka rumah makan, Minang Maimbau. Tiba-tiba datang orang beli. Pak, agi yang bawa nasi 3 bungkui. Tanya, ini duit kau dari bank konvensional apa merampok? Itu bukan urusan bapak. Karena yang bapak jual ini halal. Sama juga bapak jual bangunan, jual semen. Datang orang beli. Pak, bagi saya semen 3 sak. Bapak tak perlu tanya, kau ini duit halal apa duit haram? Karena yang jual bapak, bapak jual halal. Apa hukumnya beli rumah secara kredit? Tadi sudah saya jelaskan. Kalau duit sama duit haram, duit sama barang tidak haram. Bagaimana dengan pembelian rumah secara subsidi? Yang mana cicilannya tetap. Duit dengan duit haram, duit dengan barang tidak haram. Jelas itu sudah. Kenapa saya begitu lemah dengan godaan dan rayuan wanita? Saya pun juga. Bagaimana caranya supaya laki-laki terhadap godaan? Nikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar. Nikah menjaga mata, wa ahsanu lil farji, menjaga kemaluan. Faman lam yastati, siapa yang tidak dapat puasa dan dapat menikah, alaihi bisawm, banyak-banyak puasa sunat. Doakan kami para jomblo, kan? Nanti di akhir majlis kita doakan jomblo-jomblo, jomblower dan jomblowati. Nikah kalian, cepat-cepat nikah. Jangan mencari kesempurnaan. Tak ada perempuan sempurna di dunia ini. Ada orang yang sudah tua tapi hobinya hasad, hasud, fitnah, baik dalam masjid apalagi di luar, dalam masyarakat kesana kemari. Apa hukumnya orang yang sudah tua tersebut? Harusnya jadi penyejuk hati tapi perusak hati. Mudah-mudahan dia taubat atau cepat mati. 2 itu saja. Kalau tak kita doakan dia taubat, cepat mati. Nanti kita doakan dia. Apa hukum lelaki yang pakai anting, kalung, gelang, cincin? Pakai cincin baik. Nabi Muhammad pakai cincin di kelingking sebelah kanan. Ustaz kenapa tak pakai malam ni? Lupa pula. Tertinggal. Pakai gelang Pak Ustaz. Pakai gelang tak apa-apa. Saya kemarin dari Rokan Hilir dikasih mereka gelang. Tak saya pakai. Karena kalau saya pakai begini saya nanti mata jemaah menengok. Tak saya pakai. Pakai gelang.
pakai rantai, boleh tak apa-apa. Tapi katanya menyerupai perempuan dalam pakaian, baju bersolek, melambai, ya, itu tak boleh. Kalau diyakinnya kalau gelang ini dipakai nanti akan datang kekuatan-kekuatan, nah itu baru tak boleh. Karena dia syirik, sudah memperduakan Allah dengan gelang. Apa hukumnya waria Pak Ustadz? Waria harus dibuatkan program. Nama programnya Be a Man. Jadilah kau laki-laki tangguh. Buatkan latihan futsal, latihan karaoke. Ai! Walaupun awal-awal itu dia ai! Buatkan sepak bola. Nama programnya Be a Man. Nanti kita usulkan ke IRMA, FSRMM bekerja sama dengan Fodamara. Buat program Be a Man. Kita kumpulkan IBBI, Ikatan Bencong-Bencong Internasional. Supaya mereka menjadi Be a Man. Lelaki yang gayanya suka mengonde segala macam bisa berubah, bisa berubah, bisa berubah. Siapa bilang tak bisa berubah? Saya mau tanya, apa hukumnya kepada penguasa yang tidak menegakkan hukum Allah? Wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Wa man lam yakum bima Allah fa ulaika humuz zalimun. Wa man lam yakum bima fa ulaika humul fasiqun. 3 ancaman Allah bagi mereka yang tak menegakkan hukum Allah. Kalau kita sedang musafir, apakah gugur kewajiban solat berjamaah di masjid Pak Ustaz? Ya. Ustaz sendiri masuk waktu, tak ada yang mau dikejar, mampir solat berjamaah. Jamak kosor, ikut sama imamnya, selesai salam kita tegak lagi sama kawan-kawan, jamak kosor, mantap. Tapi andai ada urusan di hotel, maka dia tetap jamak kosor sendirian. Saya berprofesi sebagai pedagang, saya penjual barang elektronik, di mana barang tersebut saya jual dengan untung besar. Apa hukumnya? Bagus, keluarkan zakatnya. Dosa saya ambil untung besar? Tidak, selama tak bohong. Jangan bilang ini asli kok, Amerika punya kok. Kau dari Jepang kok. Begitu ditengok muka China. Bohongnya itu tak boleh. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan umat kami. Pak Ustaz, saya sangat berkeinginan sekali untuk jadi penyanyi. Tapi saya ragu karena nanti takut ketinggalan solat berjamaah. Tapi keinginan itu kuat karena penghasilan besar dan terkenal. Berikan solusinya. Kau nyanyi lagu religi macam Opik. Tombo ati ono 5 pekarane. Poco Quran, buh apa meneh ora weruh aku. Sharing bersama Ustadz Hanan At-Taki dan Ustadz Bilal At-Taki. Sabtu 30 September 18.30 maghrib berjamaah lapangan Masjid Raya An-Nur. Ini nampaknya membludak nanti, tengoklah kalau tak percaya. Makin banyak aja pertanyaannya. Apakah benar jadi TKW itu haram? Bangladesh itu miskin, tapi tak mengizinkan perempuan keluar. Bangladesh miskin. Pemerintah Bangladesh tak mengizinkan perempuan kerja di luar. Biarlah kita susah tetap di dalam. Ancamannya luar biasa. Menjadi prostitusi, diperkosa, bunuh diri. Bayangkan itu. Walaupun kalian yang sedang berjuang di Korea, di Hong Kong, kalian sedang mencari nafkah, maka jaga diri baik-baik. Jangan sampai berzina, berselingkuh. Berdosakah saya tidak sempat memberikan ASI buat anak saya sampai 2 tahun? Ya, karena ASI 2 tahun itu hak anakmu. Haulaini kamilaini. Pergi demi mencari nafkah buat anak. Suamimu kemana? Kenapa dia tak ngasih makan minum? 5 hak ibu perempuan kepada bapak. Makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Kalau sampai tak dia kasih, suami zalim. Apakah saya berdosa telah meminta khulu kepada suami karena selama 3 tahun dia tak memberi nafkah? 3 bulan dia tak kasih nafkah, bisa dituntut. Suami sudah diikat dengan sirat ta'liq. Jika suami saya tidak memberi nafkah, jika saya tidak memberi nafkah 3 bulan lamanya, lalu dia menuntut atau menganiayanya atau menyakitinya, maka dia menuntut ke pengadilan agama, maka jatuhlah talak 1. Itu laki-laki 3 bulan, jangankan 3 tahun. Apa yang harus saya lakukan untuk saat ini Ustaz? Saudara menyuruh untuk nikah lagi, tapi saya takut gimana dengan adik-adik saya yang masih butuh kasih sayang saya. Cari laki-laki yang soleh yang bisa menerima engkau dan adik-adikmu sekomplit satu paket. Saya mau tanya, saya bekerja di negara non-muslim. Bos saya orang kafir. Saya sulit sekali ibadah. Kalau sholat nggak tepat waktu. Sholat zuhur saya kerjakan dengan asar, maghrib dengan isya.
paling tak bisa sama sekali, maka jamak, jangan pakai kosor, jamak saja daripada tak sholat sama sekali. Jamak, jangan pakai kosor, karena kosor mesti safar. Di sini sulit sekali menghindari najis babi, karena setiap hari kami masak babi. Malam waktu kau mau tidur atau mau sholat, ambil air tanah, masukkan ke botol, koncang-koncang, basuh tangan yang tadi kena babi sekali, habis itu siram pakai air bersih 6 kali. 6 kali air biasa, air tanah 1 kali. Di sini nggak ada tanah Pak Ustaz. Payahlah itu tak ada tanah. Karena di sekelilingnya gedung-gedung, cari pot-pot bunganya itu yang tak ada tai kucing di situ, masukkan. Atau pas pergi kemana, masa tak ada tanah? Ada itu. Bukan kalian di bulan. TKW dari Taiwan. Mudah-mudahan kalian istiqomah, saudara-saudaraku yang mencari nafkah.